Halo Sobat Tawak Borneo, kembali lagi dengan saya Jordan. Mungkin ini podcast pertama saya di komunitas Tawak Borneo, dan I feel so honorable to join in this community dan menjadi host untuk podcast yang spesial pada malam hari ini. Telah hadir bersama saya dua orang yang cantik dan tampan luar biasa. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Mister. Kalau Bang Ain ini manggil saya Mister ya? Mister. Iya, kalau Memel ini manggilnya Abang ya. Oke. Kita penasaran nih siapa mereka berdua kan? Udah pakai selempang, udah cantik, udah ganteng gitu kan? Itu udah next level lah ya. Udah something nih. Itu the first question, pertanyaan pertama. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi lebih lanjut perkenalan kita bersama, saya mau menginformasikan kepada teman-teman bahwa di Kabupaten Skado ini setiap tahun itu ada pemilihan pageant kan. Ada pemilihan pageant itu ya, kalau misalnya sekelas internasional itu ada Miss Universe, ada Mister International juga kan kalau untuk cowoknya, kemudian ada Miss World dan sebagainya gitu. Nah, kalau di Skado juga ada. Di Skado itu sebenarnya ada beberapa pageant, ajang pageant ya, dalam momen-momen tertentu setiap tahunnya. Kita juga tahu ada pemilihan Bujang Dara Gawai, kemudian ada juga nanti ada Bujang Dara Festival Budaya Bumi Loangkuari. Tapi itu memang nggak setiap tahun dilaksanakan. Nah, yang menariknya ada satu lagi ajang pageant, yaitu pemilihan Bujang Keling dan Dara Kumang. Itu dalam rangka Festival Budaya Keling Kumang ya. Iya, FBKK ya, Festival. Iya, Keling Kumang Festival kalau bahasa Inggrisnya. Betul. Nah, kebetulan Memel, spill dulu namanya ya. Kebetulan yang Dara itu adalah pemenang dari pemilihan Dara Kumang ya di Keling Kumang Festival. Kemudian yang Bujangnya juga juara dalam pemilihan Bujang Keling di Keling Kumang Festival. Kita mau kulik lebih lanjut nanti tentang Keling Kumang Festival sambil tanya-tanya mereka. Udah siap untuk berbagai rentetan pertanyaan? Siap dong. Oke, siap. Nah, yang pertama nih, saya pengen kenalan. Atau aku aja kali ya? Oke. Aku pengen kenalan sama yang Bujang dulu lah. Biasanya kan Bujang dulu baru Dara kan? Oke. Halo teman-teman Tawak Borneo, perkenalkan nama saya Adri Ahin. Saya merupakan pemenang Bujang Keling tahun 2024. Nah, sekarang usia saya itu 25 tahun, Mister. Usia 25 tahun. Saya berasal dari SPAU, khususnya Desa Bedayan kayak gitu. Kemudian selain menjadi Bujang Keling, saya juga merupakan mahasiswa aktif di Institut Teknologi Keling Kumang. Kebetulan sekarang juga masih dipercaya teman-teman menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Ketua BEM di ITKK ya. Betul. Sekaligus Bujang Keling. Luar biasa prestasinya itu. Kegiatan lain? Kegiatan lain selain itu sekarang juga masih dipercaya lembaga untuk menjadi aktivis. Oke. Jadi aktivis ya. Ya, bekerja lah, Mister. Iya, berarti di samping kuliah juga part time mungkin atau full time kalau di Keling Kumang ya? Full time. Oh, full time. Oke, nanti kita bahas itu. Itu menarik nih. Full time-nya ini merupakan ini spill-nya reward ya? Reward karena juara, nanti kita bahas ya. Oke, terima kasih untuk informasi. 25 tahun, masih bujang? Masih bujang. Tapi tadi udah ada bawa pasangan di sini. Belum. Udah taken ya. Oke. Masih bujang tapi belum ada cincin. Hampir segera. Oke, good. Selanjutnya ke yang cantik jelita dan paling cantik di ruangan ini ya. Boleh perkenalkan? Boleh. Halo semuanya, nama aku Hilaria Memel, umurku 25 tahun, asal dari Desa Gernis Jaya, Kecamatan Sepau. Untuk aktivitas sekarang menjadi aktivis CU Keling Kumang juga. Full time juga? Full time juga. Reward juga ya? Iya, betul. Nanti ada cerita menarik kalau nggak salah Memel ya mengenai dilematikanya nanti. Beberapa pilihan. Oke, very good. Usia tadi 25.
Sama-sama Ahin tadi 25. 25, sama-sama 25. Berasa tua banget saya. Aku baru 17. Plus 17 plus. Iya. Oke, kalau Memel ini masih lanjut studi lagi atau bagaimana? ya. Lanjut studi. Itu pun reward dari Dapat reward Iya. juga. Katanya dapat reward juga dari Kelingkumang. Jadi sebenarnya banyak banget benefit yang didapatkan ya Memel dan Bang Ahin di ajang ini ya setelah memenangkan festival menjadi Bujang Keling dan Darak Umang di Kelingkumang Festival ya. Oke. Kalau boleh tahu Memel dan Bang Ahin ini menangnya tahun berapa? 2024. 2024. Berarti itu tahun lalu. Iya. Kalau Bujang Keling dan Darak Umang ini udah berapa orang nih yang terpilih nih? Kalau Memel dan Bang Ahin yang keberapa? Kita angkatan kedua. Angkatan kedua, berarti udah ada angkatan sebelumnya ya. Berarti tahun ini untuk angkatan yang angkatan ketiga. Nah, pasti teman-teman sobat Tawak Borneo dan saya juga penasaran. What is your motivation to join this? Kan kalau Bujang Dara Gawai biasanya kan ya memang setiap tahun sudah ada ya dari bahkan belasan tahun yang lalu. Kalau yang Bujang Keling dan Darak Umang ini baru 2 kali. Nah, gimana sih proses pendaftarannya? Kemudian apa sih yang memotivasi masing-masing untuk join this kind of competition? Boleh dari Bujangnya dulu. Bujang. Oke, siap Mister. Terima kasih. Iya. Jadi yang menjadi motivasi adalah yang pertama, pageant ini hobi Mister. Hobi. Jadi semenjak SMA itu saya udah coba untuk ikut pageant seperti ini. Kemarin waktu SMA kita ikut duta budaya tapi Tionghoa, karena sebelah Tionghoa. Oke. Iya, Yang Tionghoa ya. siapa? Gimana? Yang Tionghoa siapa? Yang tua Bapak. Oh, campuran ya. Oh, darah campuran. Darah campuran. Oke. Wah, jadi kita coba di provinsi kemarin pilihan itu ke Meme, dan Meme itu. Kemudian setelah masuk kuliah dipercaya jadi ketua BEM, saya merasa bahwa saya ada tanggung jawab untuk membawa teman-teman. Jadi saya nggak mau hanya nge-push untuk diri sendiri, saya mau teman-teman itu juga punya panggung. Awalnya seperti itu Mister. Jadi saya merasa cobalah, kita coba-coba. Tapi ternyata kalau bahasa Dayaknya itu telajak. Telajak. Oke, telajak. Jadi ya ya udahlah, kayaknya ada kesempatan nih gitu kan. Gitu. Sembari menjadi contoh untuk teman-teman, kita coba dulu kayak gitu. Nah, kemudian tadi terkait motivasi, kemudian iya sama cerita tadi udah bawa ini ya, bawa temannya. Tapi kalau motivasi secara pribadi nih, apa sebenarnya udang di balik bakwannya itu? Enak dong. Iya, gimana? Ingin menunjukkan aja semisal bahwa kita dari kampung juga bisa punya sesuatu yang bisa kita tunjukkan untuk teman-teman di luar sana. Berarti emang udah passionnya, kemudian ada kesempatan. Pas kebetulan juga kuliah di TKK, ada promosi mengenai ajang di Kelingkumang Festival ini ya, pemilihan Bujang Keling, ngajak temen, terus telajak gitu kan, ikut juga jadinya. Dan ternyata jadi juara. Iya, oke, good. Nah, sekarang kalau Memel gimana? Kalau aku tuh sebenarnya dari kecil tuh Bang suka nonton yang di TV tuh. Apa yang itu? Putri Indonesia. Putri Indonesia. Setiap tahun aku selalu mengikuti. Oke. Terus aku pernah ngomong di depan TV, ada momen Oke. aku pengen kayak gitu suatu saat gitu kan. Terus kata mamaku, ya yang penting belajar giat aja, gitu aja sih. Tapi fun fact-nya, aku tidak pernah ikut kompetisi sebelumnya, sebelum jadi Darak Umang. You like it, you love it, you want to be like that, but you never join the competition. Yeah. Pas SMA kemana aja? Pas SMA aku kegiatannya lebih ke pramuka, paskib, lebih gitu. Jadi bukan yang ini, bukan yang pageant, bukan yang model. Oke, menarik ya. Iya. Jadi SMA tuh tomboy gitu. Tomboy banget. Tapi suka nonton Miss Universe, Putri Indonesia. Ketika kecil tapi. Oh iya. Ketika sudah dewasa, sudah SMP, SMA, udah beda. Udah. Jati dirinya udah kemana-mana.
Udah. Ya, kemudian melanjutkan studi di Jogja, itu juga tidak, sebenarnya kan banyak kesempatan ya, Iya, bener. untuk misalnya ikut kelas model atau apa kan banyak di sana. Cuman tidak terpikirkan. Saya di Jogja ya seperti mahasiswa pada umumnya. Ketika kembali ke sini, saya pengen kembali ke sana sebenarnya. Waktu itu pengen oke. melanjutkan lagi. Tahun berapa? Tahun lalu. 2024 ya? Iya. Oke. Kembali ke sini, Iya. pengen ke? Ke Jogja lagi. Terus? Tapi mungkin sudah jodohnya Sudah ya. jodoh, Sudah mungkin. jodohnya. Jodoh dengan kelingkumang Iya, ya? jodoh dengan kelingkumang. Iya. Kelingkumang atau dengan saya nih? Kelingkumang. Nanti ada yang marah ya? Kelingkumang ya? Aman ya? Oke. Iya. Kemudian saya dapat informasi. Jadi saya bukan tahu dari media sosial, tapi ada satu kampung juga ngechat, cobain, siapa tahu rezeki katanya kan. Iya. Terus aku kayak baca, masih bisa nih, udah mentok umurnya waktu itu kan, umurnya udah mentok. Oke. Kayak aku belum 25 waktu itu. Belum 25 ya. 25 kok masih bisa ikut akhirnya. Terus daftar masih bisa. Terus itu kan H-12 kalau nggak salah. Iya. H-12. Aku belajar itu, Bang. Belajar apa nih? Iya, maksudnya Tentang kelingkumang gitu ya? seperti apa. Oke. Terus nanti kalau misalnya ikut kompetisi karantina, hari pertama aku harus pakai baju apa, hari kedua gimana. Terus Betul. nanti aku duduknya gimana, cara makannya gimana. Aku belajar itu. Belajar sampai table manner, Iya. kemudian attitude itu dalam waktu 12 hari ya? Iya. Karena sebelumnya tomboy. Iya, sebelumnya tomboy. Oke. Aku takut nanti kerasa kerusukan. Iya, waktu itu betul. kan. Terus? Pokoknya aku belajar itu. Heeh. Yang aku ingat sekali itu cara duduk aku belajar juga. Waktu itu cara duduk, cara jalan pun aku belajar. Terus aku beli heels, aku belajar. Dan di situ aku pertama kali punya heels 7 cm waktu itu. 7 cm ya? Itu paling tinggi. Oke. Akhirnya ikut kompetisi. Awalnya deg-degan. Iya. Karena aku nggak tahu hari pertama ini gimana nih, ketemu coaching gimana, kalau interview gimana. Betul. Deg-degan parah kan. Iya. Akhirnya setelah dijalani, enjoy aja sih. Jadi awalnya nervous, kemudian ternyata menyenangkan gitu kan? Iya. Oke, menarik. Jadi kalau Ahin tadi Telaja, kalau Memel kayaknya jodoh emang ya. Sebenarnya mau kembali lagi ke Jogja. Terus dari keluarga kasih tahu ada kompetisi, ikut dong gitu kan? Iya. Kayak why you want to join this competition? I mean, udah tahu nggak privilege-nya apa waktu itu kalau menang gitu? Nah. Atau milih kucing dalam karung udah coba-coba berhadiah gitu ikut aja? Enggak, sebelumnya memang belum tahu. Belum tahu sama sekali Oke. Kelingkumang. Tahu Kelingkumang Festival, tapi belum tahu kalau dapat reward seperti itu. Reward dan Iya. tahu dapat reward seperti itu kapan? Ya ketika dapat ini flyer, ini pendaftaran. Oh, pendaftaran. Karena aku baca satu-satu sama Oh. supaya kayak nggak usah beli kucing dalam karung. Iya betul, udah tahu pasti gitu Iya, iya, what will you get Iya. if you won that competition. Kalau Ain gimana rewardnya waktu itu? Rewardnya ya, karena memang udah prepare ya misalnya kan kita tadi tujuan awalnya adalah untuk menjadi contoh. Iya, Jadi betul. jangan sampai nanti ketika saya udah turun malah nggak bisa jadi Nggak dapat contoh. apa-apa gitu Iya. ya, oke. Nah menarik, sebelum kita ke topik berikutnya yang lebih serius ya tentunya. Ini kan udah kita bahas nih mengenai background, kemudian motivasi, kemudian ya menarik sih kayak emang udah jodoh ya. Ya takdir itu nggak kemana gitu kan, jodoh itu nggak kemana. Pasti Sobat Awak Borneo ini penasaran. What is the reward that you get? Apa sih reward? Apa sih benefit yang didapatkan setelah menang nih pada waktu itu? Coba Bang Ahin dulu. Tapi sebenarnya rewardnya sama ya? Jawabnya barengan dah. Jawabnya barengan. Gimana? Barengan. Yang pertama apa? The first Aktivis tentunya. aktivis. Iya. Aktivis itu gimana kita? Langsung jadi staff. Langsung jadi staff tanpa tes. Iya, tanpa tes. Pada waktu itu, staffnya berarti kayak langsung diangkat jadi staff apa ini maksudnya? Masih magang dulu. Oh, Kita masih magang. Habis itu taken kontrak, baru nanti kalau misalnya kita mau lanjut boleh, tapi kalau tidak masalah. Oh gitu, masih ada masa orientasinya ya. Kalau biasanya jadi aktivis, sekarang kalau orang bilang karyawan ya, kalau di perusahaan gitu, kalau Iya, di Kelingkumang itu aktivis namanya. iya. Oke. Pengetahuan baru ini. Jadi aktivis tanpa tes. Biasanya jadi aktivis itu ada tesnya juga. Ada. Oke. Berat tesnya itu lumayan. Iya. Lumayan berat karena
Aku pernah dengar memang yang daftar itu ratusan, yang keterima paling 1-2 orang gitu kan. Oke, very good. Jadi aktivis, privilege pertama, udah taken kontrak gitu kan. Kalau oke. Yang kedua, Beasiswa. 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 udah jadi aktivis, dapat kerja, dapat gaji, kemudian jadi dapat beasiswa. Iya. Itu full. Aku full. Full, Mister. Full. Full ya. Full. Kalau nggak salah Memel ini fullnya itu S2. Iya, betul. Wow, sampai S2. Kalau Ahin S1 dulu. masih S1 kan? Karena waktu itu memang statusnya mahasiswa. Jadi sebelum menang, itu masih bayar SPP. Masih bayar, Mister. Setelah menang gratis. Gratis total. Dapat gaji lagi. Dapat gaji lagi. Emang bener-bener ya privilege-nya atau the next privilege. Yang pertama aktivis, beasiswa full, S2 bahkan kan. Kemudian apa lagi? Sejauh itu. Jalan-jalan. Oh iya. Jalan-jalan. Jadi BA ya, jadi brand ambassador-nya. Jalan-jalan kesempatan. Apa biasanya kegiatan itu jalan-jalannya? Jalan-jalan dalam arti kita menjadi aktivis karena CO Kelingkumang ini brand office-nya udah banyak ya, Mister. Udah sekitar 74-an kantor. Jadi kita diberikan kesempatan untuk mengunjungi setiap kantor. Jadi dari ujung sampai ke ujung, kemudian buat video juga kemarin. Iya. Jadi kita punya kesempatan untuk Oke. Jadi kalau bisa diambil kesimpulan kayak Bang Ain dan Kak Memel ya. Tadi aku panggil Memel terus, tapi nggak apa-apa sih ya, karena this is not so formal. Jalan-jalan ke branch office-nya, kemudian kenalan juga sama yang di sana, kenalan teman baru, kemudian ada buat video. Kalau biasanya promosi Kelingkumang itu pakai ini ya, kita ya pakai Kak Memel dan Bang Ain. Iklan produk gitu. Sebagian besar iya. Iya kan? Iya. Sama ini daerah sebelumnya juga. Kalau nggak salah pernah lihat ya. Iya, betul. Kan biasanya ada iklan yang menarik tuh. Kayak kemarin kalau nggak salah ada konsepnya Dilan Iya. gitu. Itu ide siapa? Ide kita bersama. Oh, ide bersama. Jadi kayak bukan hanya jadi covernya, jadi brand ambassador, tapi juga berkontribusi untuk kreatifnya juga ya. Iya. Oke, very interesting. Terima kasih. Mungkin masih banyak pertanyaan, tapi karena waktu kita terbatas juga, kita ke topik berikutnya yang lebih serius. Tarik nafas, minum dulu. Kayaknya kita mesti minum nih. Kering kali ya, tenggorokan. Iya. Oke. Topik berikutnya nih, yang mungkin lebih serius ya. Perihal kebudayaan. Karena kan kalau Bujang Keling dan Dara Kumang, kalau saya bilang itu punya dua sisi mata uang. Sisi pertama itu cover untuk Kelingkumang, baik itu mungkin CU-nya, Kelingkumang Group, institusi pendidikannya, kemudian ada beberapa cabang dari Kelingkumang Group juga kan. Kita jadi cover. Ada apa-apa kita yang tampil biasanya itu ya. Kemudian kita juga jadi staff di situ. Tapi di sisi lain kita nggak bisa mengabaikan aspek budaya, karena Bujang Keling dan Dara Kumang juga erat kaitannya dengan kebudayaan Dayak secara khusus kan. Nah, pertanyaan saya, apa sih makna menjadi seorang Bujang Keling dan Dara Kumang dalam perspektif kebudayaan secara khusus kebudayaan Dayak? Dari Bang Ahin sendiri coba. Tentunya perspektif terhadap Bujang Keling berbeda dengan perspektif Bujang Keling tempo dulu ya. Iya. Kalau tempo dulu itu Bujang Keling dianggap seseorang yang memiliki kekuatan yang mandraguna, sakti. Cuma sekarang orang Dayak ingin menunjukkan bahwa Bujang Keling memiliki potensi untuk bersaing. Seperti itu. Keling sekarang adalah Keling yang siap untuk berkompetisi di era-era modern sekarang. Menurut saya seperti itu. Oke, dan tidak melepaskan identitas budaya Dayak itu sendiri gitu ya, esensi budaya Dayak itu sendiri. Kalau Memel sendiri? Kalau aku pribadi sih, Dara Kumang itu sosok perempuan ya. Perempuan identik dengan lemah lembut, dengan penyayang, dengan kalau zaman dulu kan ya di dapur. Iya, betul. Tapi dengan adanya Dara Kumang, saya menggambarkan Dara Kumang untuk menunjukkan bahwa ini perempuan juga bisa loh diandalkan. Oke.
perempuan juga bisa loh maju ke depan untuk jadi pemimpin. Ketika kita perempuan menjadi pemimpin, bukan berarti kita ingin menurunkan harga diri laki-laki, tidak seperti itu. Kita tetap tahu posisi kita sebagai perempuan itu di mana. Ketika tidak semua kita berpikir bahwa perempuan itu harus di dapur atau perempuan itu tidak boleh lebih dari laki-laki. Perempuan boleh lebih dari laki-laki, tapi yang tidak boleh menginjak-injak laki-laki. Betul, very nice ya, jadi perempuan pemimpin. Kemudian kalau perspektif Memel tadi, perempuan sebagai juga bisa memimpin, tetapi tidak menurunkan harkat martabat laki-laki. Kemudian kalau perspektif Bang Ahin tadi, kalau Kling modern itu mampu bersaing ya secara intelektualitas mungkin dengan tidak mengabaikan kebudayaan itu sendiri, perspektif nilai-nilai budaya Dayak itu sendiri ya. Oke, menarik. Jawaban yang luar biasa. Untungnya bukan penjurian ya ini. Oke, berikutnya kalau pandangan masing-masing melihat peran generasi muda dalam melestarikan budaya Dayak ya di era modern ini gimana? Kondisi lah sekarang, apakah generasi muda masih pro untuk melestarikan budaya Dayak berdasarkan pandangan masing-masing ya, atau bagaimana nih kondisinya sekarang? Boleh? Kalau menurut saya, Mister, sekarang generasi muda memiliki kepedulian yang cukup luar biasa lah menurut saya. Karena apa? Ketika ada event-event seperti ini, misalnya kayak ya gawai Dayak segala macam, itu banyak anak muda yang antusias untuk mengikutinya. Kayak gitu, itu udah menunjukkan bahwa anak muda sekarang mulai peduli lah. Akan tetapi tentu banyak anak muda juga yang mager-mageran. Nah, itu gimana nih mager-magerannya? Mager-mageran ya kayak udah males gitu, fisik nggak terlalu gimana, ini nggak terlalu gimana, itu yang menjadi kadang anak muda itu takut gitu untuk coba kayak gitu. Tapi kemarin kita berdua coba untuk membuat satu event, yaitu seminar, khususnya itu seminar kebudayaan langsung bersama founder Tawak Borneo. Di mana? Ada di Institut Teknologi Kelingkuma. Langsung sama foundernya ya. Jadi gimana tuh? Jadi kita mau itu menjadi program pertama menunjukkan bahwa kita juga peduli untuk membawa anak muda tetap budaya ini harus tetap menyala-nyala. Harus tetap menyala-nyala gitu ya. Kalau dia membakar gitu ya, membakar semangat tentunya. Kalau Memel sendiri gimana? Sebenarnya pandangannya kurang lebih. Cuman yang jadi perhatiannya sekarang adalah anak muda ini menyalahartikan gawai Dayak. Menarik. Contohnya, bisa dijelaskan. Misalnya, ketika ada event seperti gawai, ketika ada mungkin minum-minum atau ada artis, semuanya rame, mabuk-mabukan. Nah itu kan negatif. Tapi ketika misalnya ada perlombaan seperti nerapil, betul-betul, numbuk padi, nyumpit gitu ya, itu orang tua kan yang datang menyaksikan, bahkan orang tua yang ikut kompetisi tersebut. Kemana anak muda? Ada nanti malam. Artis ganjur. Ganjur. Nah itu sangat memprihatinkan sebenarnya, karena anak muda menyalahartikan arti gawai itu sendiri dengan secara tidak langsung ya. Jadi membudaya jadinya akhirnya. Itu kan sangat harus kita rubah mindsetnya. Betul sekali. Jadi menarik sekali pernyataan Memel yang cukup kontroversi ini. Tidak apa-apa. Real fact. Pada faktanya memang seperti itu. Di mana-mana ya, bukan hanya mungkin di acara gawai Dayak, bahkan di KKF juga, atau bukan hanya di Skado, tapi di wilayah-wilayah yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan festival budaya gitu ya, khususnya budaya Dayak. Memang mindset yang seperti itu yang perspektifnya hanya untuk berkumpul, mungkin kita bilang pesta pora gitu kan, menonton artis gitu, itu yang harus kita ubah. Kita geser ke yang lebih baik dengan mengenal budaya Dayak itu seperti apa, kemudian ya ikut berpartisipasi dalam lomba-lomba tradisional itu kan, bukan hanya jadi penonton tetapi antusias dalam berpartisipasi. Menarik, dan saya juga tertarik dengan kegiatan seminar yang sudah dilakukan Bang Ahin dan Kak Memel bersama founder Tawak Borneo Bang Vero.
seminar ya pada waktu itu. Inti dari seminar itu apa? Esensinya yang mau disampaikan pada waktu itu? Tentunya seperti yang dia saya katakan tadi, Ustaz. Kita ingin anak muda untuk tetap peduli lah terhadap budaya, karena budaya adalah identitas kita kan. Jadi anak muda itu tetap harus menjadi api, kembali lagi. Menyala-nyala gitu tadi ya. Budaya itu agar tidak hilang lah, ditelan oleh zaman. Boleh jujur nih, pada waktu itu seminar dilaksanakan gitu, gimana reaksi dari partisipannya, dari peserta kegiatan waktu itu? Mungkin Kak Memel bisa jelaskan? Ya lumayan ya, cukup antusias dan juga lumayan banyak yang datang juga waktu itu. Padahal kondisinya lagi hujan. Pesertanya dari mana? Dari kampus ya, dari luar juga. Dan duta-duta juga. Kita undang semua duta yang ada di Skado. Very good ya. Tapi itu budaya secara general mungkin, bukan hanya Dayak mungkin pada waktu itu ya. Very good sih. Jadi menarik ya. Mungkin seminar-seminar seperti ini bisa dilaksanakan lagi lah ke depannya ya. Kita harapannya seperti itu. Kemudian pernah nggak menghadapi tantangan? Kan kita sudah menjadi Bujang Keling dan Darah Kumang. Tantangan dalam untuk tetap konsisten mempromosikan kebudayaan ini, pernah nggak ada kayak I'm tired, aku capek gitu, atau pengen stop aja sih, kayak promosikan ini itu, lebih fokus aja di aktivis, atau gimana nih? Ada nggak ada rasa seperti itu nggak? Atau tantangannya gimana? Ya pastinya kita sebagai manusia ya, Mister, itu juga pasti akan merasa capek di titik-titik. Oke. Karena kalau saya pribadi, saya harus membagi waktu yang luar biasa, sangat padat. Saya harus bekerja, saya harus kuliah, saya harus aktif di dalam organisasi juga, karena saat ini juga masih bersama teman-teman. Jadi manage waktu itu luar biasa susah sekali. Iya, susah. Di samping itu juga harus tetap mempertahankan gelar sebagai Bujang Keling yang berhubungan dengan kebudayaan juga ya. Kalau biasanya Bang Ahin itu mempromosikan kebudayaan itu lewat apa biasanya kegiatannya? Kita tadi selain dari seminar itu, kemudian konten-konten ya, Mel ya. Bikin konten juga ya. Konten selain konten kita sebagai brand ambassadornya Jawa Keling Kumang juga, kita tidak terlepas dari budaya itu sendiri. Kemudian ketika Jawa Keling Kumang ini kan ada ritual-ritual tersendiri yang memang tetap harus menjaga itu gitu. Jadi kita diikut sertakan untuk ikut gitu. Menarik. Kalau Memel gimana? Sebenarnya untuk memperkenalkan kebudayaan itu susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Gimana? Kita pada dasarnya dari lahir kita udah ada yang namanya suku. Betul. Nah, tapi kita harus mempertahankan itu ya dari kita generasi muda ini. Kadang-kala juga seperti yang saya jelaskan tadi, Kak. Budaya gawai disalahartikan. Itu kan sangat memprihatinkan kan. Kemudian ketika kita memperkenalkan adat dan budaya, kita harus bisa nih menjelaskan sesuatu. Misalnya ada tradisi ini seperti apa, sehingga orang lain percaya. Kalau misalnya kita cuma memperkenalkan, kemudian kita nggak ngerti, kadang orang meragukan. Jadi orang tuh berpikir ya udah ngapain, kan dia juga nggak tahu gitu kan, padahal dia brand ambasadornya dari perspektif kebudayaannya ya gitu. Benar-benar. Nah itu sebenarnya tantangan besar sih untuk kita. Bagaimana kita menjaga attitude kita di luar, mencerminkan Darah Kumang. Walaupun misalnya saya keluar nggak pakai selempang, tapi kan ya sedikit banyak ada yang tahu, betul. Ada yang tahu. Nah itu jadi tantangan juga. Dan juga dari beberapa event, mungkin saya pernah ikut kegiatan kebudayaan. Nah itu juga saya butuh support sebenarnya dalam memperkenalkan kebudayaan. Very interesting kalau Bang Ahin. Tantangan terbesarnya karena bagi waktu tadi kan, antara kegiatan, pekerjaan, kemudian sebagai brand ambassador. Memel, tadi tantangan terbesar adalah kita harus mengetahui banyak hal tentang kebudayaan, kemudian kita juga harus menjadi public figure ya, yang tetap melekat identitas darah dan bujangnya gitu. Jadi kemana-mana meskipun selempangnya dilepas, identitasnya tetap dibawa, dan itu menjadi tantangan tersendiri. Kan nggak mungkin nih
Kak Memel seorang daragawe gitu kan, makan lesehan kaki diangkat satu gitu pakai tangan. Itu harus dijaga. Bener, harus jaim sekarang karena masih masa jabatan juga ya. Oke, very nice. Kemudian sekarang kita lebih ringan lagi lah ya. Tadi pembahasannya lebih serius berhubungan dengan kebudayaan, paradigma, isu terkini yang terjadi, dan saya mendapatkan informasi yang luar biasa banyak dari Bang Ahin dan Kak Memel. Sekarang boleh nggak diceritakan selama menjabat, kemudian selama proses seleksi tahun lalu gitu, ada nggak cerita pengalaman yang menarik, yang nggak terlupakan, yang mungkin sedikit challenging gitu sampai sekarang gitu? Boleh diceritakan, boleh dibagikan, mulai dari Bang Ahin dulu, gimana? Terima kasih Mister. Jadi awalnya saya nggak menyangka bahwa Cewek Keling Rumang itu ternyata sangat-sangat peduli terhadap pemberdayaan generasi muda. Jadi ketika saya masuk di Cewek Keling Rumang menjadi aktivis, kemudian menjabat sebagai bujang keling, kita sangat-sangat diberdayakan, Mister. Dimulai dari kita dilatih public speaking oleh coach yang profesional tentunya, kita kemarin di Pontianak. Kemudian kita diberikan kesempatan juga untuk mengunjungi tempat-tempat yang memang kita sendiri aja nggak kepikiran bahwa bahkan kita bisa ke sana. Kayak ke Danau Sentarum, ke segala macam, itu rasanya nggak kepikiran. Tempat yang paling memorable apa? Danau Sentarum. Danau Sentarum ya. Oke. Jadi di sana kita buat konten terkait nelayan, tentang kehidupan nelayan segala macam. Itu luar biasa, kehidupan para peternak itu sangat-sangat luar biasa. Kemudian kita diberikan kesempatan untuk bertemu anggota. Nah, jadi kita tahu keluh kesah anggota itu seperti apa, kemudian bagaimana kehidupan anggota, kemudian Cewek Keling Rumang juga banyak sekali memberikan reward kepada anggota. Nah itu kita juga ini luar biasa. Nggak expect gitu ya, dan bisa bergabung di situ. Iya, dan kemarin yang luar biasa juga, kita sempat ke salah satu desa dan situ ada konten kreator di Sintang cukup terkenal. Kita foto bareng. Gitu. Oh, foto bareng gitu ya. Oh, konten kreator kebudayaan juga? Konten kreator Daya sih. Oh, kreator Daya, cuma dia lumayan agak terkenal lah di Sintang. Jadi juga kayak rasanya wah. Cewek cowok? Cewek. Tembunak. Meling. Yes. Halo Meling, nonton ya. Oke, lanjut. Jadi kita sempat foto, nanti kalau Meling nonton, ini yang ikut foto kemarin. Mention Meling kantor ya. Iya, benar-benar. Terus itu sih Mister, pengalaman yang menarik ya. Cukup inilah untuk saya pribadi kayak gitu. Kalau selama audisi tahun lalu ya, seleksi tahun lalu, expect nggak bakalan menang? Tidak expect. Dari matanya beda nih. Padahal udah expect nih. Karena pandangan saya seperti ini, Mister. Banyak pemilihan-pemilihan yang memang mengutamakan fisik. Menarik, betul. Nah, saya adalah orang yang mungkin saya ngerasa fisik itu kurang untuk menjadi seorang brand ambassador. Kayak gitu. Tapi setelah kompetisi, saya merasa luar biasa. Nggak ada yang mustahil kan? Nggak ada yang mustahil. Menarik. Jadi memang menariknya ini di Keling Rumang Festival, kita bukan hanya kalau motonya Miss Universe atau Putri Indonesia dan sebagainya, brand, beauty, behavior. Ada 3 ya, ada brand. Kemudian brand itu kayak personalitasnya, kemudian beauty, kecantikan, looknya, kemudian behaviornya, sikapnya. Nah, kalau KKF untuk satu aspek, ada satu aspek yang bisa kita kecualikan, yaitu beauty. Kalau pemilihan apapun, standar tinggi misalnya. Kalau Ahin ini, saya yakin ini insecure tinggi badan kan pada waktu itu, betul. Nah, menariknya di KKF ya, dengan privilege yang banyak itu, sobat Tawak Borneo yang pengen daftar juga, ini bukan promosi sih, cuman informasi aja. Nggak perlu insecure kalau misalnya tinggi badannya kurang. Meskipun tinggi badan kurang, tetapi
Apabila Sobat Awak Borneo itu punya faktor X, kita bilang itu X factor-nya, baik itu di behavior-nya atau di brain-nya ya, di brain ya otaknya itu menonjol atau stunning, itu bisa dipertimbangkan untuk jadi juara. Dan buktinya Bang Ahin, ya meskipun tinggi Bang Ahin mungkin di bawah 170 kan? Di bawah 170, tetapi karena ada faktor X, Bang Ahin memiliki kemampuan public speaking yang bagus, kemudian intelektualitas yang bagus juga, akhirnya bisa. Terima kasih, Mister. Iya, itu dia. Nah, ini fun fact-nya, ya, interesting fact dari KKF. Beda dari pageant yang lainnya. Selanjutnya, ke Kak Memel, gimana nih interesting stories as long as you being the winner selama 1 tahun ini? Sebenarnya lebih ke upgrade diri. Upgrade diri, Ya, oke, menarik. karena sebelum jadi Dara Kumang, untuk misalnya duduk dan bertanya, misalnya ada seminar atau apa, duduk dan bertanya aja itu takut, deg-degan, nervous. Padahal pertanyaan udah dicatat, tinggal dibaca aja. Itu takutnya setengah hidup. Setengah hidup ya. Setengah hidup ya. Tapi ketika udah ikut Dara Kumang, terus ikut selama masa karantina itu challenging banget. Oke. Menantang sekali ya. Gimana caranya aku harus bisa mencolok nih, tapi tidak berlebihan. Iya. Maksudnya tidak mau terlalu jadi spotlight, tapi mau dilihat, oh ada Memel di sini gitu. Kehadirannya disadari. Ya, itu triknya. Oke, itu triknya. Oke. Kemudian upgrade diri, yang tadinya nervous, kaku untuk ngomong di depan, sekarang udah oke, enjoy, udah nggak apa-apa. Dan kemarin sempat jadi narasumber juga di kegiatan pemberdayaan perempuan dan kaum muda di kantor-kantor cabang. Oke. Dipercayakan, awalnya takut ya. Takut ya, demam panggung juga ya. Demam panggung. Nervous. Kayak saya tuh harus menjelaskan tentang berbagai macam untuk branding produk waktu itu ya, branding produk di UMKM lah, UMKM yang dinaungi oleh CEO Lingkungan gitu, didampingi oleh CEO Lingkungan. Jadi saya harus dari narasumber di situ. Kemudian semalaman itu mikir, besok ngomong apa ya, besok ngomong apa. Oke, udah di konsep nih, tapi kok kurang. Nggak perfect gitu ya? Nggak perfect, tapi itu sebelum dilaksanakan. Tapi ketika udah dilaksanakan, sudah ketemu dengan ibu-ibu, ada anak muda juga, ternyata mereka itu bisa mengerti apa yang disampaikan. Dan ternyata faktanya jangan terlalu pembahasannya berat untuk kita menjelaskan kepada seseorang supaya mereka ngerti maksud kita apa. Betul. Ini menarik kalau Bang Ahin bilang tadi banyak pengalaman ya ke tempat-tempat yang bahkan dia expect akan dikunjungi oleh seorang mahasiswa pada waktu itu. Tapi sekarang udah ada pengalaman ke sana, kemudian bertemu dengan orang-orang baru, berbagi pengalaman. Kalau Kak Memel ini berhubungan dengan upgrade diri. Ada perubahan signifikan ya dari personalnya Memel sebelum dan sesudah menjadi Dara? Ada perubahannya. Berapa persen? Mungkin setengah, 50% ya. 50% ya, terutama dalam konteks public speaking. Iya, sudah mulai bisa. Menarik ya, oke. Pada waktu ini kita flashback lagi ke awal ya, cuman tadi kan belum dibahas secara mendetail. Mungkin Sobat Awak Borneo juga pengen daftar nih, oh menarik ternyata ada festival KKF, ada pemilihan Bujang Keling dan Dara Kumang juga gitu kan di KKF dengan privilege yang sudah disampaikan, dengan keuntungan yang sudah disampaikan. Ini bukan promosi tapi informasi. Iya. Nah, tips untuk persiapannya kan udah ada juara dan waktu itu memang dewan jurinya agak ketat ya, agak memang berapa ya, ada value-nya lah dewan juri pada waktu itu 3 orang ya. Oke. Nah, pasti ada trik-trik yang kalian lakukan, yang kalian persiapkan sebelum berkompetisi sehingga menjadi spotlight, kemudian menjadi pemenang. Boleh dibagikan tips dan triknya mungkin atau persiapannya untuk bisa memenangkan ajang pemilihan Bujang Keling dan Dara Kumang di KKF. Silakan. Siapa dulu? Bebas. Nanti digabungin. Boleh deh. Yeah. Jadi teman-teman, yang tadi saya katakan bahwa jangan pernah insecure, apapun itu, teman-teman
persiapkan diri selain dari hobi tadi, banyak-banyak membaca. Pengetahuan umum, literasi itu sangat penting teman-teman. Tetap terus menjaga kepedulian terhadap sosial maupun budaya. Jangan sampai nanti ketika teman-teman terjun itu teman-teman gak siap. Kemudian yang paling penting adalah attitude. Itu teman-teman harus tetap jaga itu dengan baik. Seperti itu, Mister. Oke, attitude, kemudian mempersiapkan diri mental ya, terutama dengan baik. Kalau Kak Memel? Kalau dari aku kurang lebih begitu, tapi aku punya poin yang lebih penting sebenarnya. Oke. Jadi kemarin aku punya cara. Aku mengenali siapa aja jurinya. Jadi aku belajar. Dipelajari. Iya, jurinya misalnya kemarin Kak Linda, aku lihat backgroundnya gimana, terus dia postingannya gimana, itu kan kita bisa mempelajari karakter seseorang dari situ. Aku pelajari dulu gimana. Kemudian aku juga belajar kalau misalnya kita ikut kompetisi, ini untuk teman-teman ya di luar sana. Kalau misalnya kita ikut kompetisi, jangan terlalu mencolok dan menyala-nyala. Misalnya, kalau misalnya ada materi, dia mau jawab atau mau nanya terus, jangan. Tapi setidaknya satu materi satu pertanyaan. Itu pertama. Kemudian kita harus punya keunggulan untuk bisa ditonjolkan. Kemarin aku ada cerita sama Ahin. Oke. Ya. Gimana? Waktu perkenalan Bang. Jadi cerita. perkenalan nih satu-satu. Terus kebetulan aku yang dari perempuan urutan kedua paling terakhir. Urutan kedua paling terakhir. Terus aku memperkenalkan diri. Padahal aku waktu itu baru daftar S2. Iya. Tapi di situ supaya di awal nih aku biar sebenarnya ini kasar sih menjatuhkan mental mereka sebenarnya. Very nice. Ya, aku bilang, nama saya Hilaria Memel dari Gernis Jaya. Saya merupakan mahasiswi Magister Ilmu Pemerintahan dari Yogyakarta. Iya. Jadi sebenarnya itu poinnya. Oke. Terus kita harus punya mindset juara. Mindset juara. Ya. Ketika kita serius, ketika kita ingin ikut kompetisi apapun itu, entah kompetisi apapun, kita harus menanamkan saya juara satu. Walaupun misalnya ada yang lebih bagus, misalnya bahasa Inggrisnya bagus, penampilannya bagus, looknya bagus, terserah. Yang penting saya lebih bagus dan saya juara satu. Fokus ke diri sendiri aja dulu. Tidak usah fokus ke orang lain. Itu luar biasa. Iya. Makanya saya menerapkan itu kemarin, puji Tuhan udah terpilih jadi darah rumah. Iya, berarti oke. Bisa saya simpulkan. Bang Aim bilang mental, ya. Yang pertama mental tadi, yang kedua Ilmu pengetahuan. ilmu pengetahuan, attitude itu yang paling pentingnya. Mental, ilmu pengetahuan, attitude. Kalau Kak Memel, Lebih trik-triknya aja. trik-triknya aja tadi mental pertama harus juara, Iya, fokus mental pada diri juara. sendiri, kemudian jangan terlalu mencolok, Iya. kemudian ambil strategi untuk bisa Iya. dalam tanda kutip merendah untuk meroket ya. Iya. Menjatuhkan mental sebenarnya ya. Dalam konteks yang positif. Iya, betul kan, kita bisa menyampaikan who am I, Iya. siapa diri saya, apa yang saya miliki, itu bisa disampaikan untuk ya sedikit membuat kompetitor kita insecure ya. Tapi ini sah loh, ini bisa dilakukan, benar. Saya pernah menonton salah satu ajang pemilihan, kalau nggak salah itu Miss Universe di Amerika seleksinya. Jadi seluruh kontestan itu menyampaikan dirinya, pekerjaannya, lulusan dari mana, bahkan IPK biasanya cum laude misalnya kan, Hilaria Memel, I'm currently working at CU Kelingkumang as sebagai supervisor manager misalnya kan, and graduated from misalnya Sanata Dharma University Yogyakarta with cum laude predicate. Jadi setiap orang tuh menonjolkan apa yang dia punya. Betul, itu menarik sekali. Nah, selanjutnya selama ini udah 1 tahun berjalan dengan pengalaman yang luar biasa. Tahun ini juga akan melepas jabatan. Bulan berapa nanti kira-kira? Bulan Mei. Bulan Mei ya. Bulan Mei berarti bentar lagi ya. Ya, sekitar tanggal 20-an ya kalau nggak salah. KKF spill lagi ya. KKF 2025 itu kurang lebih tanggal 20-an nanti akan ada pemilihan. Jadi persiapkan dari teman-teman Sobat Tawak Borneo kalau ingin mendaftar jadi Bujang Keling dan Darah Kumang. Nah, setelah menyelesaikan masa tugas kalian ya, purna lah nantinya. What's your plan?
next plan? Kalau kata Jokowi, saya akan kembali ke Solo. Tapi kalau kata Jokowi, jadi next plan-nya itu saya mau fokus untuk menjadi aktivis jaga lingkungan. Oke. Kemudian sembari fokus menempuh pendidikan. Good, very nice. Dapat menggunakan privilege beasiswa tadi. Betul. Oke, kalau Memel? Aku juga sama sih bang, fokus jadi aktivis sembari kuliah juga, lanjut kuliah. Oke, lanjut kuliah S2-nya. Iya. Oke, very nice. Kemudian ini udah hampir di penghujung acara sih sebenarnya. Kalau dilanjutin mungkin sampai subuh besok ya. Iya, Tapi banyak. karena limited over time, ada beberapa poin terakhir yang pengen aku tanyain. Yang berikutnya itu ini agak serius. Apa sih pesan kalian berdua untuk anak muda ya, khususnya anak muda Dayak yang ingin mengikuti jejak kalian? Gitu. Selain yang tips-tips tadi yang sudah disampaikan, pesan ini pesan untuk anak muda apa itu? Memel, silakan. Oke, untuk anak muda Dayak khususnya, jadi anak muda itu jangan neko-neko. Jadi anak muda itu harus punya mimpi. Ketika punya mimpi, jangan cuma mimpi, tapi beraksi juga. Itu aja. Very nice. Nice, Kalau Bang kan? Ahin? Oke, dalam konteks budaya anak muda, culture is your identity. Budaya adalah identitasmu. Anak muda harus terus menjadi api agar budaya itu tetap menyala. Oke. Luar biasa, ini nggak salah nih jadi pemenang pemenang Bujang Keling dan Darah Kumang pada KKF tahun lalu karena pinter-pinter nih. Serius, kita ngobrol nih nyambung banget gitu ya, konsep dan sebagainya itu luar biasa. Dan saya juga suka jawaban kalian berdua. Ini udah worth it banget sih. Iya. Jadi anak muda memang jangan mager dan culture is your identity. Kemudian tadi Jangan neko-neko. nggak usah neko-neko ya, Iya. tetap jadi Dayak dan itu yang harus dipersiapkan untuk apabila ingin menjadi seperti kalian, oke, mengikuti jejak kalian. Selain beberapa tips yang telah dibagikan tadi, betul? Nah, setelah menyelesaikan masa tugas terkait pelestarian budaya, udah ada plan nggak untuk tetap stay melestarikan budaya? Kalau selama ini mungkin disupport oleh institusi, oleh lingkungan grup mungkin kan untuk bantu promosi budaya. Tapi setelah kalian keluar, kalian tadi katanya fokus pendidikan dan menjadi aktivis dalam konteks pelestarian budaya. Will you stay consistent to promote the culture, or you will stop? Akan terus sih. Akan terus. Iya. Iya, budaya Tetap udah ya? jadi orang tua kita. Oh iya, betul. Caranya gimana? Kira-kira nanti. Kalau aku kebetulan media sosialku lumayan ramai ya. Berapa follower? 13.000. Oh, banyak banget. Kalau Bang Lumayan Ain gimana? rame. Iya, kalau Bang Ain? Apanya nih, Mister? Kalau Memel tadi melalui media Sosial sosial. media, oke. Kalau Bang Ain gimana? Kalau aku akan coba terjun ke masyarakat langsung. Very nice. Terutama Mungkin bisa kombinasi nanti. Kombinasi ya, terus kolaborasi. Posting di medsos. Jadi emang meski udah gak menjabat lagi nanti, selempangnya udah dilepas, tapi harus tetap konsisten begitu ya untuk tetap melestarikan kebudayaan, khususnya budaya Dayak. Dan I think that you should ready. Aku pikir kayak kalian harus siap anytime apabila dibutuhkan. Misalnya oleh komunitas kebudayaan, salah satunya Tahu Borneo, menjadi narasumber. You should be ready, I think. Karena identity Bujang dan Darah itu masih ada gitu kan, melekat seumur hidup kalian. Betul kan? Betul. Nah, itu dia. Kemudian kalau bisa merancang program budaya sendiri, ya, kalau dikasih kesempatan dengan dana tak terbatas misalnya, ada just wondering, program seperti apa sih yang akan ingin kalian wujudkan? Kalau saya, karena memang sekarang masih sebagai mahasiswa dan aktif dalam organisasi, tentunya yang pertama ingin saya rangkul adalah teman-teman mahasiswa, Mister. Terkait program, pastinya program kebudayaan yang memang itu khusus untuk anak muda terlebih dahulu. Kayak gitu, baik entah itu tentang seminar-seminar tadi ataupun tentang jelajah budaya segala macam, generasi muda harus tahu tentang budaya.
Oke, very nice. Jadi merangkul anak muda khususnya mahasiswa. Iya. Kalau Memel, Ini kita berandai-andai ya, Bang. Misalnya berandai-andai. nih, kita punya budget yang besar sekali. Iya, betul. Kita mau memperkenalkan budaya. Lagi-lagi lewat media sosial sih. Karena zaman Gen Z sekarang kan lebih ke gadget. Kemudian di media sosial itu mungkin pengen bikin kayak film dokumenter. Menunjukkan interesting. misalnya cara pembuatan tuak, terus adat istiadat, misalnya cara ngansah gigi itu kan ada juga, terus mandi anak ke sungai. Iya, Nah betul. itu karena itu minim sekali, karena kita orang Dayak tidak ada catatan khusus mengenai hal tersebut. Betul. Itu yang diperhatinkan. Iya. Supaya orang luar tuh tahu juga, jadi orang luar tidak berpikir negatif tentang Dayak itu sendiri. Ya. Gitu kan. Memang harus memperkaya informasi Iya. di media sosial. Iya betul. Dan buat film dokumenter, kemudian memang harus ada recordnya, Iya. ya rekaman baik secara mungkin video, audio, visual ataupun secara tertulis gitu ya. Very interesting. Dan sebenarnya memang record seperti ini memang dibutuhkan saat ini, karena ya tidak bisa kita pungkiri bahwa orang tua yang memiliki pengetahuan lisan itu selama ini kan pengetahuan ngasah gigi misalnya, prosedurnya itu dilakukan secara lisan berdasarkan pengetahuan yang ada dari memori orang tua yang diwariskan turun temurun, dan recordnya itu memang masih belum ada so far sejauh ini. Apalagi Dayak kita di Sekadau, ada banyak Dayak di Sekadau, tapi record setiap tradisi Dayak itu memang masih minim sekali, baik dalam video, kemudian apalagi dibukukan. Nah itu memang harus menjadi perhatian khusus ya. Very interesting. Kalau bisa dikolaborasikan, bisa jadi nih mahasiswa diajak buat record itu kali ya. Betul. Bisa. Jadi program jelajah budaya buat buku gitu kan, cari daya apa gitu, special culture-nya mereka apa, kemudian buat buku. Ya. Bisa Borneo. bersama Tawak Borneo, Pak founder, Iya. please catat ini. Note. Bersama Tawak Borneo. Iya. Record di culture-nya, the tradition, direkam, kemudian dijadikan buku dan sebagainya. Very interesting. You should remember this. Oke. Di penghujung program, 2 pertanyaan lagi. 3 kata yang menggambar, 3 kata nih bukan 3 kalimat, menggambarkan makna Bujang Keling dan Darah Kumang bagi kalian. 3 kata aja, kata kunci. Kalau jurnal itu kata kuncinya apa? Bang Ahin. Bujang Keling. Cerdas, Berwibawa, berani, cerdas, berwibawa, berani. Itu Bujang Keling. Darah Kumang. Kalau Darah Kumang, kalau di era modern harus brave, behaviornya, dan beauty ya. brain juga. Iya, brain Harus juga. cerdas Iya. ya. Berani, attitude-nya bagus, Iya. cantik. Tapi cantik itu relatif. Iya, Yang penting harus pandai berdandan. menarik ya. Menarik gitu ya, betul. Kemudian yang terakhir behaviornya, sikap tingkah lakunya. Oke, 4 kata ini. Oh iya. Telajah tadi ya. Dan the last question, siapa tokoh Dayak yang paling menginspirasi kalian dan kenapa? Saya bisa. Iya. Kalau saya yang paling menginspirasi sampai dengan saat ini adalah Apai Janggut. Apai Janggut. Iya, jadi sempat di satu kompetisi saya ikut karya tulis ilmiah tingkat nasional. Hari itu kita dapat harapan 2. Di situ saya mengatakan bahwa teman-teman, Apai Janggut seorang budayawan, beliau pernah berkata bahwa hutan budaya adalah apai dan inai kita. Kalau bukan kita yang menjaga, tentunya siapa lagi? Gitu. Apai Janggut is the best for me. Menarik. Oke. Good. Boleh profile singkat Apai Janggut itu siapa, di mana gitu? Jadi Apai Janggut ini seorang budayawan yang tinggal di Sungai Uti. Beberapa waktu lalu beliau mendapatkan penghargaan di Portugal karena jasanya yang menjaga dan melindungi hak-hak hutan adat di Sungai Uti tentunya. Itu salah satu hal yang luar biasa menurut saya, Mister. Itu jarang sekali orang bisa melakukan hal-hal seperti itu. Sungai Uti Kapuas Hulu ya? Betul. Oke, menarik sekali. Kalau Memel?
Boleh sama nggak sih bang? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Boleh sama. Boleh Sama sebenarnya. Emang sama? Sama sebenarnya karena Ape Janggut itu sangat hebat ya. Iya. Dia seorang tokoh Dayak yang nggak bisa bahasa Inggris, tidak sekolah, tapi dia bisa menjaga hutan adat sampai dia dapat kesempatan untuk keluar negeri mendapatkan penghargaan. Itu kan sangat luar biasa. Sebenarnya itu udah contoh dari orang tua untuk kita generasi muda sebenarnya. Luar biasa ya Ape Janggut. Jadi sobat Tawak Borneo ini penasaran siapa Ape Janggut? Kalau nggak salah ada dokumenter tentang rumah Panyai ya, rumah Panjang Sungai Uti, dan itu ada menampilkan Ape Janggut sebagai salah satu, kalau nggak salah, narasumber di video dokumenter itu. Nah, bisa teman-teman Tawak Borneo search di situ untuk profil lengkapnya beliau. Tapi ya, honestly saya juga Ape Janggut sih. karena beliau memang dekat dengan almarhum bapak saya. Apalagi kalau ke Lingkumang ada kegiatan, pasti selalu mengundang Ape Janggut sebagai tamu kehormatan pada waktu itu. KKF juga tahun lalu datang beliau, dan itu luar biasa, sangat menginspirasi. Beliau itu talk less, do more, betul kan? Nggak banyak ngomongnya. Beliau tuh nggak pandai berretorika, nggak pandai mengkampanyekan sesuatu secara menggebu-gebu, tetapi langsung melakukan action, menjaga kebudayaan sebagai kepala ya di rumah Panyai Sungai Uti ya, kemudian menjaga hutan, kelestarian hutan tetap dijaga, kemudian tradisinya juga tetap dijaga, dan hutan, kalau nggak salah, hutan di sekitar Sungai Uti itu memang tidak boleh dieksploitasi secara sembarangan. Luar biasa. Jadi menarik sekali pembicaraan kita pada hari ini. Semoga, dan saya berharap nih, apa yang kita peroleh dengan informasi yang begitu luar biasa banyak dari Bujang Keling Mbak Adria Ahin, Bujang Keling tahun 2024, dan Kak Hilaria Memel Dara Umang tahun 2024 dari KKF Lingkumang Festival, dapat memberikan insight baru bagi kita, dapat memberikan pengalaman, pengetahuan yang membuat kita semakin mencintai kebudayaan kita, dan membuat kita semakin termotivasi untuk mengikuti jejak mereka. Demikian podcast singkat atau wawancara singkat dengan Bujang Keling dan Dara Kumang, Keling Kumang Festival tahun 2024, Bang Adria Ahin dan Kak Hilaria Memel. Semoga podcast ini dapat memberikan insight baru bagi kita, dan sampai jumpa di podcast Tawak Borneo berikutnya. Salam budaya. Bye. Bye. Thank you.